Sahabat Setangkai Dupa, kali ini tim kami berkesempatan mendatangi pusat kota Bekasi, tepatnya di pusat perbelanjaan Mayor Oking, Bekasi Kota. Nah, di sini ada sebuah kelenteng tua yang bernama Kelenteng Hok Lai Kiong yang secara harfiah berarti Istana Pembawa Berkah atau Istana Pembawa Hoki. Kelenteng ini terletak di Jalan Kenari 1, nomor 1, RT 6 RW 1, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Boleh tahu nih kelenteng ini berdiri tahun berapa kira-kira? Ya, 3 abad setengah aja udah. 3 abad setengah, berarti sekitar 1800-an ya? Ya, Oke, berarti dulu awal-awal berdiri kecil atau udah sebesar ini? kelenteng ini kan kecil, cuma batas ini aja. Oh, sebatas itu aja. Cuma 3 pintu, dari depan 3 pintu. Oh, sampai altar Hoktek Chengsin sini aja ya? Cuma kelenteng itu cuma 2 altar. Kongco yang cantik mau teknisir. Oh, jadi awalnya cuma Cientian Xiangti sama Hoktek Chengsin. Lalu semakin lama semakin besar, Ya makin orang kan umat pengen sama ke Dewi Kuan Im atau yang lain, ya ditambah aja lah. oh ditambah gitu ya. Kalau Wei boleh tahu nih kok, di sini kan ada Kongco Xia Jinkong ya. Xia Jinkong di sini ambil dari Jogol kah atau gimana Ya, garisnya? sebetulnya sih kalau kelenteng ini kan harusnya emang ada gitu ya. Jadi buat penambahan lah gitu. Jadi orang nggak lari kemana-mana. Oh, buat penambahan ya. Ya karena kan Dewa Xia Jinkong salah satu Ya, yang jarang di masih Indonesia. tuan rumahnya kan di Tiongkok kan Xia Jikong. Nah kita kontrol yang cantik. Hienten Xiangti. Kalau Hienten Xiangti sendiri itu dewa apa kok? Ya, dia dewa penguasa langit utara. Penguasa Langit Utara. Perannya pernah ada satu keajaiban nggak yang pernah dibuat Kongco Siang Tekong atau Hienten Xiangti di sini? Ya kalau keajaiban sih banyak. Banyak. Iya. Salah satunya ada. Ya karena kan waktu zaman kebanjiran aja kan yang banjir gede ini nggak masuk. Nah yang kan di belakang kan kena semua, kena musibah banjir. Oh, kena musibah banjir. Tapi ke kelenteng ini nggak banjir sama sekali ya. Oke, berarti kalau kegiatan rutinnya biasanya Cecapgo atau ada kegiatan lain? Cecapgo rutin. Jam buka dari jam berapa sampai jam berapa kok? Ya kalau Cecapgo buka jam 5 pagi ya udah buka sampai jam 11 malam. Kalau hari biasa? Ya tergantung umatnya lah, kira jam 9 udah tutup. Oh, jam 9 tutup ya. Oke, Ko Bokyang makasih banyak ya kok ya. Oke. Kamsia nih atas wawancaranya kok. Oke. Kelenteng ini sendiri diperkirakan sudah berdiri sejak 350 tahun yang lalu. Namun, tidak ada artefak asli yang menunjukkan tanggal daripada berdirinya kelenteng ini, karena sebagian besar sudah diganti. Nah, tuan rumah di kelenteng ini sendiri adalah Dewa Langit Hienten Xiangti atau Kaisar Langit Bintang Utara yang terkenal akan membasmi segala gangguan ilmu hitam. Saat Anda memasuki pintu depan kelenteng, Anda akan disambut dengan sebuah hyolo raksasa yang ditujukan kepada altar nomor 1, yaitu Gyokong Xiangte atau kepada Kaisar Langit. Dan juga altar nomor 2 yang ditujukan kepada Mensen alias Dewa Pintu. Nah, para pengunjung yang berdoa biasanya memulai sembahyang dari kedua altar ini sesuai dengan urutan nomor-nomornya. Altar berikutnya yaitu altar nomor 3 ditujukan kepada Dewa Sam Kuan Taiti atau 3 kaisar penguasa, yaitu penguasa alam langit, penguasa alam bumi, dan penguasa alam manusia. Lalu setelah kita bersembahyang ke altar Sam Kuan Taiti, kita akan berbalik badan dan memasuki bakti sala utama. Di sini kita akan menemukan altar nomor 4 yaitu tuan rumah Dewa Hienten Xiangti atau Kaisar Langit Bintang Utara. Nah, di bawah altar tuan rumah Kai Kongco Hienten Xiangti ada altar nomor 5 yang ditujukan kepada Dewa Pek Hao atau Dewa Harimau Putih. Setelah dari bakti sala utama, di bagian belakang
ada Baktisala Dewa Bumi yang dimulai sembahyang di altar nomor 6 kepada Mensen atau Dewa Pintu daripada altar Kongco Hoktek Chengsin. Lalu ke altar 7 yang ditujukan kepada Dewa Hoktek Chengsin yaitu Dewa Bumi, dan dilanjutkan ke altar nomor 8 yang mulia Kongco Tuti Pakung Papo sebagai dewa dan dewi tanah setempat. Setelahnya di bagian samping masih ada altar nomor 9 yang ditujukan kepada Dewi Kwan Seim Pusat yaitu Dewi Welas Asih. Kemudian ada altar nomor 10 yang ditujukan kepada Dewa Cai Senya atau Dewa Rezeki. Serta ada altar nomor 11 yaitu yang ditujukan kepada Dewa Kwan Seng Tekun atau Dewa Perang dan Kesetiaan. Berlanjut di Baktisala belakang, kita akan bertemu dengan altar nomor 12 yang ditujukan kepada Kongco Posen Taiti atau Dewa Kaisar Pengobatan, yang dilanjutkan ke altar nomor 13 yang ditujukan kepada Kongco Sia Jin Kong yaitu Dewa Pengobatan dan Rendah Hati. Kemudian ke altar nomor 14 yang ditujukan kepada Kongco Jilongsen atau Dewa Erlang yaitu sebagai malaikat pelindung kota sungai. Dan altar nomor 15 yang ditujukan kepada Dewa Taiswiya atau Dewa Rasi Bintang. Berlanjut ke bagian dapur, di bagian dapur ini ada sebuah altar nomor 16 yang ditujukan kepada Dewa Chow Kun Kong atau Sang Dewa Dapur. Setelah kita bersembahyang kepada Chow Kun Kong, kita akan naik ke lantai 2 untuk melanjutkan ritual sembahyang lebih lanjut. Nah, di lantai 2 ada ruangan-ruangan berikutnya yang harus dikunjungi. Di lantai 2 ada sebuah dharmasala dengan 5 altar. Altar nomor 17, 18, dan 19 ditujukan kepada Tri Nabi Agung, yaitu Buddha, Locu, dan Konghucu. Ketiganya adalah pemimpin spiritual yang mana sebagai 3 agama besar yang terdapat di Tiongkok. Pengaruhnya cukup besar sampai terbawa ke Indonesia, yang kita kenal sebagai Samkau atau Tridharma. Altar nomor 20 ditujukan kepada Maitreya Bodhisattva, yaitu calon Buddha di masa depan. Kemudian ada Cikung Chanse, yaitu Biksu Cikung. Dan Guikwang Posat atau Bodhisattva Rembulan. Lalu kita beranjak ke sebelah kiri, ada altar nomor 21 yang ditujukan kepada Sakya Muni Buddha, Kwan Seim Posat atau Dewi Welas Asih, dan Tasece Pusat atau Dewi Kebijaksanaan, yang mana Kwan Im Posat diyakini sebagai yang akan mengajarkan Dharma di alam suci tanah barat. Dan ketika Avalokiteswara sendiri sudah selesai membabarkan Dhamma, sudah purna tugas, maka akan digantikan oleh Tasece Pusat untuk mengajarkan Dharma di tanah suci barat. Di ruangan berikutnya ada altar nomor 22 yang ditujukan kepada para dewa-dewi. Di altar ini banyak terdapat rupang-rupang tidak terawat. Nah, ada sebuah pengumuman apabila ada yang berniat untuk merawat rupang di sini, bisa menghubungi seksi pengurus kelenteng atau biokong untuk kemudian berkoordinasi serta bisa melakukan ritual sembahyang sebelum dapat membawa pulang rupang-rupang ini untuk disembayangi di rumah. Aturan untuk memakai hio di sini adalah 1 batang hio di setiap altar.
Ada juga 3 batang hio besar yang bebas ingin dipasangkan di altar mana saja. Paket hio di sini disediakan secara gratis dan diganti dengan dana sukarela. Di sini juga menggunakan minyak pelita berwarna merah, tetapi bisa juga kalau saudara ingin menuangkan minyak pelita berwarna kuning. Nah, wihara ini sendiri juga melayani bagi umat yang mau melakukan pemasangan lilin yang bisa didapat dengan cara menghubungi seksi kelenteng atau biokong. Kemudian di kelenteng ini juga bisa meminta ramalan Ciamsi keberuntungan di altar tuan rumah Dewa Hien Tien Xiangti, altar Kong Chohok Tek Cheng Sin, dan altar Kuan Im Posat. Serta bila Anda sakit dan ingin membutuhkan bantuan obat juga bisa meminta Ciamsi obat di altar Hien Tien Xiangti dan Po Sen Tai Ti sebagai dewa pengobatan. Kelenteng ini juga mengeluarkan air berkah dan jimat fu yang bisa didapatkan di altar Hien Tien Xiangti dengan meminta bantuan dari biokong. Demikianlah video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, serta tinggalkan komentar terbaik Anda agar channel kami dapat terus berkembang dan berkarya. Sampai jumpa di video kami berikutnya.